warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Korindra Desa dan rekan-rekan saya Wulan Aulia Cikasimi, Riksi Willy Fadila, dan Sania Novela Asri. Materi kami yaitu tentang aspek penting dalam pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 berkaitan dengan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama. Materi pertama yaitu tentang aspek penting dalam pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengajukan pemekaran daerah. Hal ini disebabkan oleh model pemerintahan yang sentralistik di zaman Orde Baru, yang menyebabkan daerah menjadi tidak berkembang karena tidak dapat memaksimalkan potensi daerahnya. Semangat pemekaran ini dilandasi oleh otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sejalan dengan Negara Kesatuan Indonesia. Dalam perspektif para pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut menghasilkan beberapa hal penting dan sangat mendasar, yaitu yang pertama, dari aspek konseptualitas rumusan pasal-pasal dari undang-undang tersebut kurang komprehensif, terutama dalam konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan seperti pembagian kewenangan, hubungan antar setara pemerintahan, serta pertimbangan keuangan. Yang kedua yaitu dari aspek tataran instrumen. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan legitimasi kekuasaan pemerintah untuk melakukan pengaturan tindak lanjut kebijakan desentralisasi tanpa dibekali kerangka acuan, sehingga menimbulkan peluang munculnya berbagai kebijakan yang bukan didasarkan pada semangat otonomi, melainkan lebih didasarkan pada ambisi elit-elit di daerah dan berlindung di balik kepentingan pelaksanaan otonomi dan memicu kemandirian serta inovasi daerah. Yang ketiga, dari aspek implementasi. Dalam pengelolaan kewenangan, sering muncul friksi-friksi antar tingkat pemerintahan sehingga berpotensi terjadinya konflik, sehingga berdampak terhadap terganggunya pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Korin. B. Aspek penting dalam pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Reformasi di bidang politik dan administrasi pemerintahan kembali digelar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan undang-undang pemerintahan daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat diterjemahkan pola penting dalam pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan eksekutif dari pemerintah pusat kepada daerah. Yang kedua, pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut berdasarkan pasal 13 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan pasal 13 ayat 2, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi disebutkan dalam pasal 13 ayat 3. Pembagian urusan kewenangan dikontrol oleh pemerintah pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NPSK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pada pasal 18 ditentukan adanya skala prioritas pelaksanaan urusan bahwa pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkaitan dengan urusan wajib non-pelayanan dasar, 18 urusan perlu dilakukan pemetaan urusan masing-masing daerah. Pasal 24, di mana bahwa intensitas masing-masing urusan tersebut pasti berbeda. Hal ini dilakukan untuk menentukan tipologi SKPD. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pun berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana tujuan umumnya antara lain A. Untuk menjaga profesionalisme dan menjauhkan birokrasi dari intervensi politik, maka perlu diatur standar kompetensi jabatan dalam birokrasi pemerintah daerah. Dan yang B, selain memenuhi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural menjadi pertimbangannya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Pertama, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengubah pertanggungjawaban pemerintah daerah. Yang kedua, mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap kurang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang ketiga, karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Era otonomi daerah menimbulkan suatu pergeseran kekuasaan dan meningkatnya berbagai kegiatan yang semula hanya dilakukan di pemerintah pusat saja, mulai bergeser ke pemerintah daerah. Model pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka sifat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah itu sendiri cenderung lebih bersifat progress report, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S.B. Yudhoyono atau Susilo Bambang Yudhoyono. Karena yang pertama, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta keuangan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran tidak terpisahkan dari program jangka menengah atau 5 tahun. Ini adalah misi yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian suatu visi jangka panjang. Yang kedua, selama 1 tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memperoleh pengawasan dari DPRD. Jika dalam waktu 1 tahun terdapat kasus yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas, maka DPR wajib memanggil kepala daerah untuk diminta keterangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Aulia Cikasimi, NIM 18042210, akan melanjutkan materi pemerintahan daerah kelompok 7. Dalam rangka mewujudkan azas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus selalu mendorong pengguna anggaran daerah agar meningkatkan manfaat atau hasil dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta disiplin dalam penerapan rencana yang strategis yang terlebih dahulu harus diterapkan. Hal tersebut akan memberikan dampak transparannya target-target kinerja yang akan dicapai dan disertai dengan pertanggungjawaban serta didukung dengan jelas rencana dan program yang akan dilaksanakan. Dapat kita tarik kesimpulan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidaklah bisa terlepas dari suatu pembicaraan mengenai pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik kekuasaan secara vertikal maupun horizontal yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap kurang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok 7. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.